teman-teman, saya barusan turun naik Trans Jogja di stasiun Lempuyangan, cuma 3.500 saja. Oke, jadi selamat pagi teman-teman, saya ucapkan dari stasiun Lempuyangan. Kita masuk dari sini aja deh. Jadi hari ini tanggal 1 Agustus tahun 2025 teman-teman. Nah sekarang jam 9 pagi. Nah ini pagi-pagi saya sedang berada di stasiun Lempuyangan karena saya mau naik kereta api menuju Kutoarjo, yaitu kereta api yang kabarnya hari ini pakai rangkaian baru, yaitu kereta api Pasundan teman-teman. Kereta api Pasundan rute Surabaya-Bandung. Nah dulunya kereta api Pasundan ini merupakan kereta yang pakai rangkaian ekonomi subsidi, tapi tarifnya mahal teman, 200 sampai 300 ribuan. Akhirnya ya setelah sekian lama ya banget, kereta-kereta lain udah pakai new gen, ada modifikasi sama yang stainless steel. Akhirnya kereta Pasundan saat ini giliran pakai rangkaian terbaru, kereta ekonomi new generation modifikasi karya Balai Asa Manggarai. Nah untuk per tanggal 1 ini udah dua arah ya Pasundannya, dari Bandung Kiara Condong dan dari Surabaya teman-teman. Nah kali ini saya mau naik yang dari Surabaya aja ke arah Kutoarjo pakai tarif khusus 45.000 rute Lempuyangan Kutoarjo teman-teman. Oke, jadi seperti apa perjalanan kali ini naik kereta api Pasundan? Ya jarak pendek aja lah, nyobain Pasundan pakai rangkaian terbaru. Kalau dulu kan kursinya adu dengkul, duduknya tegak, hadap-hadapan. Sekarang kursinya jadi lebih nyaman, pakai kursi new generation. Oke, ini dia kondisi di stasiun Lempuyangan pagi ini, tidak terlalu rame karena kereta-kereta jam segini itu udah sepi ya kalau dari Lempuyangan. Nanti masih ada Pasundan, kemudian Gaya Baru, apalagi ya. Ya cuma itu sih sama KRL komuter lain mungkin. Nah di sini tersedia loket KRL komuter lain buat teman-teman yang mau naik KRL Jogja Solo, bisa masuk lewat sini. Ini ada gate-nya. Tarif cuma 8.000, jauh dekat ya. Nah, untuk kereta api Pasundan kali ini kita bakal diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan. Nah, jam 9.55 tujuan Kiara Condong, nanti bakal disiapkan di jalur 2 teman-teman. Kereta api Pasundan KA 275. Ya, ginilah jadwal pagi menjelang siang di stasiun Lempuyangan, nggak terlalu rame. Banyakan KRL ya daripada kereta-kereta jarak jauh. Jauh-jauh sih jaraknya, kalau jam segini rame itu biasanya itu pagi jam 6, jam 7-an tuh banyak ada kereta ibu komuter datang, kemudian apa namanya Sri Tanjung, Joglos Marto sama Kahuripan. Jadi di stasiun Lempuyangan ini sudah tersedia dua buah metode untuk boarding ya. Yang pertama ada face recognition, teman-teman tinggal setor wajah aja. Tapi kalau belum daftar di KAI Akses, teman-teman bisa daftar dulu di stasiun Lempuyangan teman-teman. Tinggal siapin KTP, nanti bisa langsung didaftarkan di petugas boardingnya. Selain itu ada juga metode manual menggunakan boarding pass dan kartu identitas teman-teman seperti KTP, KIA, kartu keluarga, SIM atau lain-lain. Nah teman-teman kalau mau boarding pakai boarding manual, bisa cetak tiket terlebih dahulu di sini, cetak boarding pass ya. Ini ada meja-mejanya, ada komputernya, atau menggunakan boarding pass online yang ada di aplikasi Akses by KAI. Nanti tinggal tunjukin aja ke petugas boardingnya buat bisa di scan teman-teman. Ya. Oke, di sini juga tersedia loket KAJJ atau kereta api jarak jauh buat teman-teman yang mungkin mau menggunakan tarif khusus. Bisa beli di loket ya, 2 jam sebelum keberangkatan. Kalau dari Lempuyangan ke Kutoarjo itu tarifnya 45.000 di kelas ekonomi dan 55.000 di kelas eksekutif. Sama ya kayak kalau naik dari Jogja ke Kutoarjo atau sebaliknya dari Kutoarjo ke Jogja dan Kutoarjo ke Lempuyangan teman-teman. Ya beginilah pagi-pagi jam 9 pagi di kawasan Lempuyangan, nggak terlalu rame. Ngopi dulu guys, beli kopi aren di roti. Oh mumpung dapat diskon, saya cuma bayar Rp1.000 aja ini. Teman-teman, karena sekarang sudah jam setengah 10 dan bentar lagi kereta api Pasundan bakal masuk di Lempuyangan, kita boarding dulu yuk pakai face recognition. Dan di jalur 2 ini tersedia rangkaian kereta api Logawa dari Purwokerto tujuan Banyuwangi.
kelas premium ekonomi. Jadi satu-satunya kereta dari Purwokerto ke Banyuwangi teman-teman. Pakai lokomotif CC 203, lokomotif Sprinter. Oke, nanti kereta IPA sudah bakal disiapkan di jalur 2. Dan ya masih agak lama sih, 15 menitan lah. Pasuruan masuk sini itu jam 9:45 teman-teman. Oke teman, kereta Pasuruan persiapan masuk di Lempuyangan dan ini penumpang Pasuruan sedang menuju ke peron. Lumayan rame sih kok yang naik dari Lempuyangan. Apalagi pakai rangkaian terbaru, rangkaian New Generation ya, modifikasi pada tanggal 1 Agustus tahun 2025 teman-teman. Kalau di ekonomi belakang sih sepi ya. Kalau di ekonomi depan sana rame banget sih ini. Lumayan ya buat okupansi hari pertama pakai rangkaian baru. Moga sih kedepannya okupansinya bisa lebih bagus sih. Lebih ramai jadi kereta andalan dari Surabaya ke Bandung. Pagi ini satu-satunya kereta full ekonomi New Gen di lintas Surabaya Bandung ya, nggak salah. Di lintas Bandung tuh cuma ada Lodaya sejauh ini sama Pasundan yang udah pakai rangkaian New Gen. Sekelas Argo Wilis saja belum ganti rangkaian teman, masih pakai eksekutif stainless steel lama 2018. Jadi ya ini King Pasundan dulu yang dapat New Gen, sementara King Willisnya ngalah dulu lah. Oke, ini persiapan Pasundan masuk di jalur 2 dari arah Surabaya menuju Bandung teman-teman. Persiapan kereta IPA Pasundan dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Bandung Kiara Condong teman-teman, masuk di jalur 2 stasiun Lempuyangan perjalanan perdana Pasundan New Generation rangkaian modifikasi Balai Asa Manggarai. Kereta api Pasundan 7 kereta ekonomi, 1 kereta bagasi serta 1 kereta resto pembangkit teman-teman. Ternyata jalur baut sini. Oke, kereta api Pasundan udah masuk di Lempuyangan, kita langsung masuk aja teman-teman. Selamat pagi Bapak. Sprinter. Bukan Buang ya? Toklok nggak? Oke, saya bakal di seat 10A teman-teman, di kanan ya. 10A bakal di kanan, dapat full jendela ya. Dan di sini ada inilah kereta ekonomi juga modifikasi teman-teman. Kursinya warna biru, bisa di reclining, legroomnya luas, ada colokan buat ngisi daya HP, meja kecil, gantungan, jendela, dan ada tirai yang bisa dinaik turunkan. Dan di sini juga ada reclining ya. Teman tinggal mencet aja kalau mau menyandarkan sandaran teman-teman. Oke, kita coba duduk. Saya beli kopi cuma harga 1.000. Dan ini persiapan Pasundan berangkat Kutoarjo. Perbedaan legroomnya sini lumayan luas teman-teman kalau daripada kereta ekonomi New Gen stainless steel ya. Bisa selonjor. Ini juga kayaknya beda deh sama kereta modifikasi lainnya. Ada ruang di bawah sini bisa untuk naruh barang dan bisa buat selonjor. Mantap. Oke, berangkat Lempuyangan jam 9.55 tepat teman-teman. Kereta api Pasundan tujuan Bandung, tapi saya perjalanan kali ini cuma naik sampai Kutoarjo ya.
KTA. Oke teman-teman, untuk reclining di kereta New Generation modifikasi itu perbedaannya seperti ini ya. Yang kursi ini kursi tegak, belum di reclining full. Kalau yang sebelah sana tuh reclining full. Ya perbedaannya nggak terlalu signifikan banget sih, tapi ya lumayan lah kalau bisa di reclining itu rebahannya udah lumayan. Oke teman-teman, barusan kita melintas Patuan dan langsung dinyalain mode malamnya. Wah asli, ini syahdu banget. Untuk impresi pertama di kereta Pasundan New Generation ini lumayan berisik sih menurut saya teman-teman di ekonomi 7 ini. Padahal ini pintunya udah full tutup semua ya. Nggak, ya memang sih ini sambungannya belum akordeon dan nggak pakai pintu otomatis kayak di stainless steel New Generation. Tapi ini berisik banget teman-teman. Nggak tahu sih ini efek jalurnya atau emang gimana, tapi menurut saya sih lumayan berisik nih. Masih cakep banget sih ini. Saya mau ngetes legroomnya kereta Pasundan New Generation. Nah untuk kursi di kereta New Generation modifikasi ini udah pakai kursi reclining ya teman-teman, bukan pakai kursi tegak adu dengkul. Dan kalau buat selonjoran sih untuk tinggi 183 cm masih lumayan enak sih teman-teman. Apalagi ini tengahnya bolong, jadi enak lah. Ini juga bisa buat naruh barang teman-teman. Tapi saya sih nggak nyaranin karena rawan hilang. Kalau mau naruh barang mending di atas rak bagasi ini aja. Nah ini udah lumayan anteng. Mungkin tadi gara-gara kondisi realnya teman-teman. Nah ini kereta New Generation modifikasi yang saya naiki ini tuh keluaran terbaru dari Balai Desa Manggarai. Jadi itu masih fresh, belum dipakai kereta apapun sebelumnya. Jadi ya lumayan nyaman sih ini, AC-nya nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, cukup lah buat saya. Dan di setiap ujung kereta itu juga tersedia toilet kereta, ada 2 per kereta di ujung sana dan di ujung belakang. Sini juga ada fasilitas display yang menunjukkan jam dan suhu di dalam ruangan kabin ekonomi 7. Sini juga ada TV yang bisa teman-teman gunakan untuk nonton TV, tapi nggak ada audionya ya karena nggak ada audio jack di kursinya. Oke, ya beginilah kereta juga modifikasi pakai interior yang minimalis modern dan ada kayu-kayunya ini, cakep sih. Dan di sini juga tersedia kantong kursi, ada waste bag yang bisa digunakan untuk membuang sampah. Udah standarnya di kereta-kereta udah kayak gini ya. Mungkin di kereta-kereta subsidi itu belum karena masih pakai kresek. Lumayan sih. Stasiun Kiara Condong Bandung akan tiba dan berhenti di stasiun Wates. Penyeberangan kereta di Pasundan akan menghenti perjalanan dari stasiun Wates. Kereta api Pasundan tiba di stasiun Wates. Di depannya ada kereta api Malioboro Express rute Purwokerto Malang kelas ekonomi premium sama eksekutif. Nah kita Pasundan di sini bakal susul kereta api Madiun Jaya dari Madiun ke Jakarta. Ya namanya kereta kelas bawah teman-teman, kelas ekonomi full harus ngalah sama kereta-kereta kelas tinggi, kelas eksekutif dan ekonomi. Kita keluar lihat persusulan Madiun Jaya Pasundan. Raiso nyebrang ya. Raiso nyebrang.
Minuman stasiun berada di sebelah kiri. Minuman stasiun berada di sebelah kiri. Stasiun Wates ini merupakan satu-satunya stasiun yang melayani wilayah Wates dan Kulon Progo. Apalagi kota-kota sekitar daerah-daerah sekitar Wates itu teman-teman bisa naik kereta api Pasundan dari sini ya, nggak perlu jauh-jauh ke Lempuyangan. Ini jam di Wates sekarang jam setengah 11 dan ini kereta api Malioboro Express barusan diberangkatkan teman-teman tujuan akhir Malang. Ini kereta kelas ekonomi premium, kursinya separuh mundur separuh maju. Kalau ini kereta ekonomi modifikasi, kursinya maju semua hadap depan searah laju kereta loh. Oke, sebelum kereta api Madiun Jaya melintas, ini ada kereta api bandara Argo Bandara yang mau melintas langsung teman-teman di stasiun Wates. Tapi Argo Bandara tujuan stasiun Yogyakarta dari Bandara YIA. Gokil, Argo Bandara melintas langsung Wates. Oh ya teman-teman, buat teman-teman yang mungkin tinggal di daerah Wates dan sekitarnya, di stasiun Wates itu juga melayani kereta api bandara tujuan Bandara YIA dan stasiun Yogyakarta. Selain itu juga ada layanan kereta api Pramex Prambanan Express dari Kutoarjo ke Jogja ya. Ini kereta api Pasundan masih menunggu kereta api Madiun Jaya lewat dulu teman-teman. Entah nih Madiun Jaya di mana, padahal sinyalnya udah hijau di sana. Telat mungkin Madiun Jaya, punya tunggu aja lah. Kita juga nggak bisa berangkat sebelum Madiun Jayanya lewat nanti. Kereta api Madiun Jaya KA143 tujuan Jakarta dari Madiun nih. Kelas eksekutif New Generation modifikasi dan kereta ekonomi premium. Madiun Jaya melintas Wates. Habis ini kita berangkat yuk teman-teman dari Wates menuju Kutoarjo. Kalau tadi Madiun Jaya kelas eksekutifnya pakai modifikasi ya, New Generation. Kalau Pasundan ini kelas ekonomi. Kondisi di restorasi kereta api Pasundan. Ini ada Mas Isan. Makan dulu bro. Di kereta api Pasundan ini menggunakan kereta restorasi ekonomi MP3. Jadi kereta restorasi sama paket jadi satu teman. Kekurangannya di sini tuh mejanya lebih sedikit. Ini cuma ada 4 meja, tapi lebih luas sih daripada kereta MP3 yang 2016. Ya lumayan lah ini, AC-nya lumayan dingin. Ini teman-teman lagi pada pesan makan, tapi karena saya turun ke Kutoarjo saya nggak pesan makan, nggak minum. Ini pakai MP3 01706. Ini ada jendela, AC lumayan dingin, terang, grip. Bahkan ini kayaknya lebih dingin daripada di kereta ekonomi 7. Di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan klik. Oke teman, kereta api Pasundan persiapan masuk di stasiun Kutoarjo. Ini saya bakal turun di sini karena serikat saya cuma sampai sini teman-teman. Teman yang lain bablas sampai Bandung. Oke, persiapan masuk Pasundan. Kami hormati dan informasikan satu lagi Jam 11:03 menit. Nomor kereta 2757 di akhir stasiun Kiara Condong Bandung akan tiba dan turun di stasiun Kutoarjo. Akses pintu keluar stasiun Kutoarjo berada di sebelah kanan atau sebelah
utara dari arah kereta api. Di stasiun Kota Arjo, kereta api Pasundan berhenti selama 3 menit dan akan diberangkatkan tepat pada pukul 11:09. Terima kasih istirahat di stasiun Kota Arjo. Oke, kereta api Pasundan tiba di Kutoarjo, teman-teman. Perhentian terakhir di perjalanan kali ini saya cuma sampai Kutoarjo aja, pakai tarif khusus Rp45.000. Saya nggak full trip ya, karena kereta api Pasundan ini tiketnya tuh lumayan mahal, teman-teman. Sekarang setelah di-upgrade jadi rangkaian ekonomi generation modifikasi. Dulu itu harganya sekitar 150 sampai 300.000, tapi sekarang harganya 300.000 ke atas. Bahkan dari Lempuyangan, dari Jogja, Solo sampai ke Bandung itu tarifnya setara kayak kereta api Lodaya yang pakai rangkaian stainless steel generation, lebih nyaman daripada ini. Sementara kalau full tripnya ini dari Bandung ke Surabaya dan sebaliknya itu lebih murah, naik kereta api Harina dan Mutiara Selatan, tarifnya itu setara, tapi perjalanan lebih cepat. Ini full trip 2 jam lebih lama dari Bandung ke Surabaya daripada kereta api Mutiara Selatan dan Harina. Kalau ini cuma jalan 100 km per jam, kalau Harina sama Mutiara Selatan itu udah jalan 120 km per jam, teman-teman. Tapi nggak apa-apa, ini jadi pembuka pertama kereta full ekonomi new generation. Menurut saya sih dari segi kursi ini lebih nyaman daripada kereta ekonomi premium kayak di Mutiara Selatan dan Harina. Tapi dari segi rangkaian sih masih lebih nyaman ya kereta api Harina dan Mutiara Selatan. Lebih kedap rangkaiannya dan tidak gemblodak, teman-teman. Oke, kereta api Pasundan masih menunggu diberangkatkan jam 11:09. Tepat jam 11:09 kereta api Pasundan tujuan Bandung diberangkatkan, teman-teman. Perjalanan perdana kereta api Pasundan new generation modifikasi. Kita nyobain bentaran dari Jogja Kutoarjo ya. Kapan-kapan dah kita naik full trip ini dari Lempuyangan ke Bandung atau Lempuyangan ke Surabaya deh. Di kereta api Pasundan tujuan Bandung, berangkat Kutoarjo menuju Kiara Condong, teman. Oke, jadi selamat datang di Kutoarjo, stasiun yang melayani kota Purworejo dan sekitarnya. Tapi sebelum ke saya mau ke toilet dulu lah. Stasiun Kutoarjo ini lumayan besar ya, teman. Banyak kereta api yang berhenti di sini dan fasilitasnya juga lumayan lengkap. Ini ada ruang VIP atau lounge khusus kereta api kelas mewah, kelas tinggi, kayak kompartemen, luxury, priority dan lain-lain. Nah, di sini ada toilet, musola dan tempat wudhu. Kita ke toilet dulu deh. Oke, barusan saya dari toilet. Toiletnya bersih, wangi, rapi, teman-teman. Bagus banget sih. Dan ini ada kereta api Joglo Semarkerto dari Jogja tujuan Cilacap. Ini Joglo Semarkerto kelas ekonomi premium dan eksekutif, satu-satunya kereta api pagi dari Jogja menuju Cilacap, teman-teman. Ini pakai rangkaiannya Wijaya Kusuma, jadi Wijaya Kusuma nyampe Cilacap langsung balik kanan ke Jogja, jadi kereta api Joglo Semarkerto. Dulunya itu namanya Nusa Tembini, tapi diganti jadi Joglo Semarkerto, teman-teman. Oke, itu kita keluar di stasiun Kutoarjo ini. Oke, teman-teman, jadi kita keluar yuk. Dan
stasiun Kutoarjo ini merupakan satu-satu stasiun yang melayani Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Dan letaknya dari kota Purworejo itu lumayan jauh sih daripada stasiun Purworejo kota. Jadi harus transit teman-teman buat yang mau lanjut ke Purworejo atau mau naik kereta api di Kutoarjo dan rumahnya di Purworejo. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau lanjut atau ke Kutoarjo dari Purworejo, itu bisa naik angkot yang ada di sini nih. Nah, ini angkot-angkot warna kuning. Ini ada yang tujuan Purworejo kota, ada yang juga tujuan ke Bener dan Purworejo ke utara lah ini ya. Dan juga teman-teman bisa naik kereta api, naik Transjateng, bus Transjateng yang ada di terminal Kutoarjo. Itu sampai Borobudur, bahkan rutenya dari Kutoarjo ke Borobudur. Nanti lewat Purworejo juga tarifnya sekitar 3.500 sampai 4.000 kalau nggak salah ya. Oke, gini lah stasiun Kutoarjo. Nggak terlalu ramai kayak di stasiun Lempuyan atau Jogja, karena keretanya juga banyak tapi jaraknya jauh-jauh. Sini juga melayani kereta api Pramex rute Kutoarjo Jogja. Nah, kita keluar dah. Nggak tahu mau lanjut kemana, mungkin sekarang sih hari Jumat ya, jadi mungkin saya mau lanjut Jumatan dulu di sini. Ambil kita jalan sana, saya mau nunjukin halte Transjateng terdekat dari Kutoarjo. Nah, ini ya angkot-angkot menuju Purworejo jalur A yang warnanya kuning dan bawahnya ada oranye-oranye gini. Ini ngetem-ngetem kalau teman-teman mau naik angkot sih mending naik yang agak depanan sana ya, yang udah bisa berangkat duluan. Nah, ini ya Kutoarjo Purworejo PP. Ini angkotnya sih dari pagi sekitar jam, tahu sih nanti tanya dah, dari pagi sampai sore sekitar jam 4.5-an. Pokoknya mesti di sini tuh mesti selalu ngetem sih teman-teman. Mas, Purworejo berapaan ya? 10.000. 10.000. Kalau mulainya dari pagi jam berapa? Pagi ya jam 5. Jam 5 sampai sore jam 5. Jam 5 juga ya? Ya jam 6 lah masih ada. Kalau dari Purworejo ya sama? Ya, jam 6 masih ada. Jam setengah 6 masih ada. Oh iya. Makasih Mas. Ya. Nah, itu ya. Makanya dari Purworejo pagi jam 5 dan dari sini jam 5 juga. Dan dari Purworejo kalau sore itu jam 6 terakhir lah. Untuk Transjateng sendiri juga ada waktu operasionalnya. Saya cantumin di layar teman-teman karena saya lupa tepatnya jam berapa sampai jam berapa. Jadi ginilah suasana stasiun Kutoarjo sekitar stasiun Kutoarjo. Banyak banget warung-warung sini yang mungkin bisa teman-teman gunain buat jajan-jajan atau istirahat bentar sambil nunggu kereta api atau habis turun dari kereta api ya. Trotoarnya juga lumayan bagus. Asik sih ini Kutoarjo, kotanya sepi, damai, anteng. Cari masjid dah dekat sini. Ini trotoarnya juga bagus sih kalau di daerah dekat stasiun Kutoarjo. Entah nih kalau nanti sudah sampai daerah sana, utara sana. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau lanjut ke arah utara Purworejo, nanti di Purworejo itu banyak angkot yang udah standby di sana, di daerah dekat pusat kota, dekat pasar kalau nggak salah. Itu ada yang ke Bener, ada juga bis-bis kecil ke arah selatan Kutoarjo, ke arah Ketawang kalau nggak salah namanya daerahnya. Saya udah berangkat bisnya tuh pakai mikrobus gitu. Mungkin tarifnya sekitar 10.000 juga lah dari Kutoarjo ke Ketawang. Tapi headway-nya juga lumayan jauh sih. Nah, di sini juga ada warung-warung, ada gazebo. Enak sih ini kalau di Kutoarjo gini. Ini warungnya juga sampai malam ada yang buka 24 jam ini. Bisa buat istirahat-istirahat, makan-makan sambil nunggu kereta api ya. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau lanjut naik bis ke arah Jogja, bisa nih ngetem di depan sini. Tadi barusan ada bis Mulyo dari Purwokerto ke Giwangan yang barusan lewat. Biasanya itu ngetem di perempatan sini teman-teman. Nah, buat yang mau naik Transjateng, nah dari stasiun Kutoarjo bisa jalan di trotoar ini atau perempatan, nanti di utara sana ada halte tuh.
Nah itu ya halte Transjateng tujuan Borobudur dari Kutoarjo. Ya beginilah suasana Kutoarjo kota. Oh ya, saya baru nemu ini ada pool sumber alam di sini buat yang mau lanjut naik bis sumber alam ke arah Jakarta. Itu bisa naik dari sini. Bisa langsung datang ke poolnya ini buat pesan tiketnya. Oh, ini ada, cakep banget nih. Wah. Oke, jadi sekian dulu perjalanan kali ini naik kereta api Pasundan New Generation, teman-teman. Jadi sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Saya ucapkan selamat siang dari dari kawasan Kota Kutoarjo. Dadah.